Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq, perawat terampil dari Puskesmas Tegal Selatan. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Promosi Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Selatan. Yang pertama saya akan menjelaskan visi misi Puskesmas Tegal Selatan. Visinya yaitu tercapainya pelayanan kesehatan dasar yang optimal menuju masyarakat sehat mandiri berbasis layanan prima. Dan misinya yang pertama menggerakkan pembangunan kesehatan yang berwawasan kesehatan di wilayah kerja. Dua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan tata kelola administrasi dan sumber daya kesehatan. Untuk nilai-nilai organisasinya yaitu asik dan ceria, amanah, santun, ikhlas, kerjasama, cepat, rapi, dan aman. Kemudian tugas dan fungsi Puskesmas sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019. Tugasnya, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Fungsinya penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerja, dan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internship, dan atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Untuk tugas dan fungsi perawat sesuai Permen PAN RB nomor 35 tahun 2019, di sini saya hanya akan menampilkan sesuai SKP yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melakukan edukasi tentang perilaku hidup sehat dalam rangka upaya promotif, memberikan oksigenasi kesehatan sederhana, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, dan kritikal, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi, melakukan perawatan luka, dan yang terakhir melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Dan berdasarkan pengamatan saya selama bekerja di Puskesmas Tegal Selatan, di sini saya menemukan 5 isu. Isu yang pertama, tingginya angka kunjungan pasien dengan diagnosa hipertensi di Puskesmas Tegal Selatan, rendahnya cakupan vaksinasi lansia di Kelurahan Depong Tengah, kurangnya keramahan petugas Puskesmas Tegal Selatan dalam memberikan pelayanan, kurang disiplinnya petugas Puskesmas Tegal Selatan dalam pembuangan sampah medis dan non-medis. Kemudian untuk isu yang terakhir, kurang disiplinnya petugas Puskesmas Tegal Selatan dalam penggunaan APD. Setelah menemukan 5 isu, kemudian saya analisis isu dengan teknik APKL dan USG. Berdasarkan teknik APKL, di sini ada isu yang tidak lolos, yaitu isu yang ketiga dan keempat. Kemudian untuk isu-isu yang lolos, dilanjutkan lagi dianalisis menggunakan teknik USG. Di sini yang mendapatkan skor tertinggi adalah isu pertama, yaitu tingginya angka kunjungan pasien dengan diagnosa hipertensi di Puskesmas Tegal Selatan dengan skor 13. Selanjutnya, setelah menemukan isu prioritas, kita analisis dengan menggunakan diagram fishbone untuk memperoleh akar masalahnya. Dari men, petugas kurang memberikan edukasi tentang hipertensi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Kemudian metodenya, kurang promosi kesehatan tentang hipertensi, mesinnya TV di ruang tunggu belum digunakan untuk menayangkan video edukasi tentang hipertensi, materialnya kurangnya media edukasi tentang pencegahan hipertensi. Dan setelah menemukan akar masalahnya, kita cari gap analisisnya. Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi idealnya, kita bisa menemukan gapnya, yaitu kurangnya upaya promotif pencegahan dan pengendalian hipertensi. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka dampaknya masyarakat tidak memahami tentang penyebab, tanda gejala, dan pencegahan dan pengendalian hipertensi dengan baik, meningkatnya kasus hipertensi, meningkatnya resiko komplikasi akibat hipertensi. Berdasarkan gap analisis tersebut, maka muncul gagasan kreatif dari saya, yaitu optimalisasi promosi kesehatan, pencegahan, dan pengendalian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan. Dengan rencana kegiatannya terdiri dari 5 kegiatan, yaitu yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, kemudian membuat standing banner tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi,
melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi, membuat video edukasi tentang hipertensi, kemudian yang terakhir melakukan evaluasi kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dan koordinasi. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan penjadwalan, menyiapkan bahan diskusi, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas terkait isu yang dihadapi, memaparkan rencana kegiatan, meminta persetujuan kepala puskesmas tentang rencana kegiatan. Untuk outputnya berupa laporan kegiatan dan evidennya dokumentasi berupa foto dan video serta notulen. Dan keterkaitan dengan nilai dasar PNS-nya, akuntabilitasnya bertanggung jawab, nasionalisme musyawarah, etika publiknya sopan dan santun, komitmen mutunya hasil yang maksimal, anti korupsinya datang tepat waktu. Dan untuk keterkaitan kedudukan dan peran PNS, di sini WUG. Kemudian penguatan nilai organisasinya santun, ikhlas, kerjasama dan cepat. Untuk kegiatan kedua membuat standing banner. Tahapan kegiatannya mengumpulkan materi yang diperlukan, membuat rancangan standing banner, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, melakukan pencetakan standing banner, melaporkan kepada kepala puskesmas standing banner sudah dicetak dan sudah diletakkan di ruang tunggu. Untuk outputnya standing banner, evidennya dokumentasi berupa foto dan video, notulen serta draft standing banner. Untuk keterkaitan nilai dasar PNS-nya, akuntabilitasnya bertanggung jawab, nasionalismenya diskusi, etika publiknya sopan dan santun, komitmen mutunya kreatif dan inovatif. Anti korupsinya di sini menggunakan karya sendiri. Untuk keterkaitan kedudukan peran PNS di sini WOG dan pelayanan publik. Penguatan nilai organisasinya santun, ikhlas, kerjasama dan cepat. Kemudian kegiatan ketiga melakukan sosialisasi. Tahapan kegiatannya mengumpulkan materi yang diperlukan, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab promkes dan pemegang program posyandu lansia untuk memilih daerah yang banyak pasien, menentukan jadwal penyuluhan, melakukan sosialisasi di ruang tunggu dan posyandu lansia, melakukan pretest dan postes. Untuk outputnya berupa laporan kegiatan sosialisasi, evidennya notulen, daftar peserta, dokumentasi, lembar pretest dan postes. Nilai dasar ASN-nya, akuntabilitasnya bertanggung jawab, nasionalismenya tidak membeda-bedakan dalam sosialisasi, etika publiknya santun dan ramah dalam pelaksanaan sosialisasi, komitmen mutunya menggunakan materi-materi yang mudah dipahami, anti korupsinya tidak korupsi waktu. Untuk kedudukan dan peran PNS-nya di sini manajemen ASN, WOG sama pelayanan publik. Penguatan nilai organisasinya santun, ikhlas, kerjasama dan cepat. Kemudian untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat video. Tahapan kegiatannya mengumpulkan materi yang diperlukan, membuat video edukasi tentang hipertensi, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, melaporkan kepada kepala puskesmas video sudah jadi dan berita yang di ruang tunggu, berkoordinasi dengan bagian sarpras untuk menayangkan video di ruang tunggu. Untuk outputnya nanti berupa video edukasi, evidennya dokumentasi, notulen sama rancangan video. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS-nya, yang pertama akuntabilitasnya bertanggung jawab, nasionalismenya diskusi, etika publiknya sopan, komitmen mutunya kreatif dan inovatif, anti korupsinya karya sendiri. Untuk kedudukan dan peran, keterkaitan kedudukan dan peran PNS-nya, WOG sama pelayanan publik, penguatan nilai organisasinya santun, ikhlas, kerjasama dan cepat. Dan untuk kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatannya mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan, menyampaikan kepada kepala puskesmas mengenai hasil kegiatan, menyusun hasil kegiatan ke dalam laporan pelaksanaan aktualisasi, outputnya laporan evaluasi kegiatan, evidennya dokumentasi sama notulen. Untuk nilai dasar PNS-nya, akuntabilitasnya bertanggung jawab, nasionalismenya berkoordinasi, etika publiknya sopan dan santun, komitmen mutunya memeriksa hasil pretest dan postes, anti korupsinya jujur. Kedudukan dan peran PNS-nya, WOG sama pelayanan publik, penguatan nilai organisasinya santun, ikhlas, kerjasama dan cepat. Gagasan kreatif ini berkontribusi terhadap visi dan misi serta tujuan organisasi. Visi Puskesmas Tegal Selatan yaitu tercapainya pelayanan kesehatan dasar yang optimal menuju masyarakat
masyarakat sehat mandiri berbasis layanan primat dengan berkontribusi terhadap misi puskesmas. Yang pertama, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah kerja. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian untuk dampak pemecahan isunya bagi organisasi, membantu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yaitu hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan. Untuk dampak individunya, mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN Aneka dalam pelaksanaan aktualisasi serta menjadi tenaga kesehatan yang dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa yang berintegritas dan profesional di lingkungan Puskesmas Tegal Selatan. Dampak untuk masyarakatnya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi serta meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan. Untuk jadwal pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai tanggal 11 Oktober sampai 22 November. Untuk kendala dan rencana antisipasinya, kendala yang pertama, waktu mentor yang terbatas, melakukan penjadwalan dengan kepala puskesmas. Dan untuk kendala yang kedua, tidak menguasai desain grafis. Solusinya menggunakan aplikasi yang mudah digunakan dan membuat desain yang minimalis namun menarik. Untuk kendala yang ketiga, masyarakat kurang antusias dalam sosialisasi. Solusinya melakukan sosialisasi secara interaktif. Untuk kendala berikutnya, tidak menguasai cara mengedit video. Solusinya belajar tutorial edit video di YouTube dan menggunakan aplikasi yang mudah dipelajari. Dan untuk kendala yang terakhir, yaitu belum tahu format penyusunan laporan evaluasi. Nanti solusinya berdiskusi dengan teman CPNS lainnya terkait format penyusunan laporan evaluasi. Terima kasih.